Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6, saya Muharyadi dan rekan saya Bu Winda Silviana akan mempresentasikan untuk proposal proyek kelas dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc IPU dan Dr. Insinyur Triwijaya MN. Judul dari proposal proyek kelas kami adalah pengembangan konten pembelajaran pelatihan pegawai di Kementerian ATR BPN menggunakan desain thinking. Next. Konten pembahasan dalam proyek kelas proposal kami kali ini adalah ada abstrak dan pendahuluan di bab 1, kemudian di bab 2 ada tinjauan pustaka, dan di bab 3 ada metodologi penelitian. Next. Untuk abstraknya, permasalahannya adalah adanya permasalahan pada pengembangan pembelajaran dalam meningkatkan kompetensi pegawai, dikarenakan ditemukan gap kompetensi yang tentunya berpengaruh terhadap kinerja sebuah organisasi. Selain itu, dalam pengembangannya ditemukan beberapa permasalahan terkait identifikasi kebutuhan materi pelatihan, implementasi, dan evaluasi pasca pelatihan. Tujuan dari proyek kelas ini adalah untuk mengatasi permasalahan pada gap kompetensi yang ditemukan dalam bidang pengembangan kompetensi pegawai dan peningkatan kinerja instansi melalui pendekatan program belajar yang strategis dan sistematis yang menyeluruh, sehingga dapat mencapai target visi dan misi Kementerian ATR. Dan metode penelitiannya adalah kami mengembangkan sistem pengembangan pembelajaran pelatihan pegawai pada Learning Management System menggunakan metode Design Thinking yang didukung dengan instrumen Training Need Analysis atau TNA untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Untuk bab 1 akan dijelaskan oleh rekan kami, Bu. Silakan. Baik, untuk selanjutnya masuk ke pendahuluan. Pertama, latar belakang permasalahan. Jadi, dalam proyek kelas ini mengambil topik pengembangan pembelajaran di ATR BPN. Nah, pengembangan kompetensi pegawai dan peningkatan kinerja instansi menjadi sasaran utama seluruh proses pembelajaran di ATR BPN ini. Karena kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam menerapkan seperangkat kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas pekerjaannya. Nah, selanjutnya dalam pengembangan pembelajaran di ATR BPN ini, merupakan sarana utama dalam meningkatkan kompetensi pegawai agar dapat tercapainya di Kementerian ATR BPN dengan mewujudkannya Kementerian ATR BPN menjadi institusi pengelola pertanahan dan tata ruang berstandar dunia. Salah satu poin pada pilarnya yaitu meningkatkan standar kompetensi sumber daya manusia menuju ke birokrasi standar dunia. Nah, sehingga dituangkan dalam program peningkatan kompetensi SDM ini dengan program strategis pembelajaran Corporate University atau Korpu. Nah, namun dalam pengembangan pembelajaran pelatihan pegawai itu ditemukan sebuah permasalahan, yaitu adanya gap kompetensi pegawai yang hampir di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian ATR BPN. Nah, dalam hal ini diperlukan transformasi pembelajaran pelatihan pegawai yang terfokus pada pengembangan kompetensi dan juga perlu ditingkatkan terhadap kesadaran para pegawai dalam bidang peningkatan kompetensinya. Dan selanjutnya juga dibutuhkan kolaborasi yang melibatkan seluruh stakeholder berkepentingan dan proaktif dalam menyampaikan, mendefinisikan kebutuhan pembelajaran pelatihan pegawai. Nah, adapun urgensi dari permasalahan ini diangkat karena sangat urgensi dalam memenuhi kebutuhan proses bisnis di Kementerian ATR BPN, dikarenakan dengan selalu adanya pengembangan kompetensi yang inovatif untuk melayani publik, meningkatkan dan menerapkan seperangkat kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dalam pekerjaannya. Dan ketika hal ini tidak terlaksana, maka program dalam peningkatan kompetensi Kementerian ATR BPN ini dinilai gagal atau tidak layak, yang dimana akan mempengaruhi kinerja dari setiap pegawainya. Nah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu
Ada 4 poin. Yang pertama, bagaimana pegawai di Kementerian ATR BPN ini menanggapi atau merespon konten pelatihan yang diselenggarakan oleh PPSDM ATR BPN. Yang kedua, permasalahan apa saja yang dihadapi pada pelatihan yang diselenggarakan oleh PPSDM ATR BPN. Dan selanjutnya, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan pelatihan pegawai pada organisasi tersebut, dan bagaimana rekomendasi pengembangan dari pelatihan pegawai di lingkungan Kementerian ATR BPN. Adapun tujuan penelitian ini tentu menjawab rumusan masalah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi respon konten pelatihan pegawai yang diselenggarakan oleh PPSDM ATR BPN. Selanjutnya mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pada pelatihan, kemudian merumuskan kebutuhan pegawai pada organisasi yang dituju, yaitu di sini pada Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, dan merumuskan rekomendasi pelatihan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi 2 manfaat, yaitu yang pertama untuk organisasi dan yang kedua untuk akademik. Yang pertama untuk organisasi sebagai rekomendasi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi dalam pengembangan kompetensi pegawai, dan dalam akademik ketika ditelusuri belum ada penelitian terkait kebutuhan pengembangan platform digital dalam bidang pelatihan pegawai dari hulu ke hilir di instansi pemerintah, sehingga dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat secara akademik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu fokus penelitian ini pada peningkatan pembelajaran pada platform PPSDM ATR BPN. Penelitian ini hanya menggunakan data pada lingkungan Kementerian ATR BPN, dan hasil analisis bersifat rekomendasi kebutuhan pelatihan pegawai, pengujian dan literasinya, dan ketika pun diimplementasikan, perlu adanya berbagai penyempurnaan. Serta unit kerja dan subjek pelatihan yang digunakan adalah sebagai sampel penelitian, yaitu di Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Selanjutnya akan dilanjutkan ke pembahasan tinjauan pustaka. Baik, untuk tinjauan pustaka yang kami ambil akan kami jelaskan. Jadi kenapa kami mengambil design thinking, karena kami merujuk ke penelitian terdahulu. Yang pertama di tahun 2022, givernya belum belum tampil. Oh, belum tampil, Pak. Baik, sebentar. Ya, baik. Tinjauan pustaka yang kami gunakan di sini adalah penelitian dari penelitian yang terdahulu yang sudah diterbitkan dalam bentuk jurnal. Yang pertama di tahun 2022 oleh Sadaf Taimur dan Mottohari Onuki, judulnya Design Thinking as Digital Transformative Pedagogy in Higher Sustainability Education. Casesnya dari Japan and Germany. Jadi jurnal tersebut menganalisis bagaimana design thinking sebagai pedagogi dapat kondusif untuk mentransformasi metode pembelajaran dalam sistem digital. Dan hasil penelitian ternyata design thinking berhasil menggabungkan semua komponen dari kerangka kerja desain thinking pedagogi dalam kedua kasus tersebut. Kemudian yang kedua, literatur yang kedua di tahun 2020 yang ditulis oleh Kelly Curtis and Emma Rai dengan judul Innovating Language Curriculum Design Through Design Thinking, Case Study of a Blended Learning Course at the Columbian University. Jurnal tersebut menganalisis studi kasus eksplorasi berdasarkan implementasi design thinking dalam proses language curriculum design. Dan hasil penelitiannya adalah dengan mengintegrasikan design thinking ke dalam language curriculum design, proses desain menjadi lebih banyak kolaboratif, kreatif, dan efisien, sehingga meningkatkan pengalaman
bagi guru baik di proses desain dan ketika mengajar. Kemudian jurnal yang berikutnya adalah di tahun 2023 dari Renato Antonio Bertau, Chris Hasekyung, Jae-sung, dan Jae-woo dengan judul Design Thinking, a Customized Blueprint to Train R&D Personnel in Creative Problem Solving. Jurnal tersebut menganalisis blueprint pelatihan yang disesuaikan untuk LG Corporation, Korea Selatan, yang menargetkan persoalan R&D. Dan penyesuaian hasilnya memperoleh penyesuaian inisiatif yang memperluas model pelatihan, pelatihan yang sudah mapan dengan menambahkan aktivitas sebelumnya untuk meningkatkan kesempatan belajar dan memungkinkan pengamatan empati. Kemudian yang berikutnya adalah di tahun 2016 ada jurnal dari Grigory Sips, Natalia Eklova, Elena Sharapova, dan Alexander Tov dengan judul Corporate University as a Driver of a Project Culture and Competence Development. Jadi jurnal tersebut menganalisis corporate university menjadi alat penting untuk menyelenggarakan proses pembangunan berkelanjutan budaya proyek dalam organisasi dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholder ya, internal maupun eksternal. Dan hasil penelitiannya adalah model yang inovatif pembangunan berkelanjutan budaya didasarkan pada 3 prinsip. Yang pertama adalah untuk peserta pelatihan didapatkan dari fresh graduate, kemudian untuk konsultan project yang potensial, dan yang ketiga adalah manajer project profesional yang berasal dari perusahaan lain. Kemudian literatur berikutnya adalah tahun 2015 oleh Hani Gita, Anissa Nurbaiti, Krishna Anggidita, dan Mediani Kriseka Putri dengan judul The Corporate University Landscape in Indonesia. Jurnal tersebut menyajikan gambaran landscape corporate university di Indonesia dari beberapa perusahaan multinasional di Indonesia seperti PT Telkom Indonesia, PT Pertamina, dan PT PLN yang telah menerapkan corporate university. Dan hasil penelitiannya menjelaskan kontribusi dan memahami konsep corporate university dan pentingnya corporate university bagi perusahaan untuk berkembang di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah tahun 2020, jurnal dari Victor Tulus Angga Sidaputar dengan judul Kajian Penerapan Corporate University dalam Pengembangan Potensi SDM ASN, yang menganalisis 5 tahapan dalam pengembangan dan implementasi corporate university, yaitu diagnosis awal, pengembangan program pendidikan, pengembangan dan implementasi learning management system, dan akhirnya penguatan pengetahuan akan corporate university dan rilis pembentukan corporate university, dan menghasilkan bahwa sangat penting bagi bagian pengembangan SDM dalam suatu instansi tempat ASN bernaung untuk mencapai program pendidikan, metode, dan teknik yang mendorong transmisi pengetahuan dan isi. Next. Kemudian tinjauan pustaka yang berikutnya adalah Corporate University atau Korpu, yaitu strategi pembelajaran Kementerian ATR BPN dalam menyelesaikan permasalahan strategis yang ada melalui pendekatan program belajar organisasi yang sistematis dan menyeluruh, sehingga mendukung percepatan pencapaian visi dan misi Kementerian ATR BPN dalam rangka proses belajar berkelanjutan sepanjang karir pegawai. Kemudian juga ada kita menggunakan tools Training Need Analysis yang dipahami sebagai investigasi sistematis dan komprehensif tentang berbagai masalah dengan tujuan mengidentifikasi terkait dimensi persoalan organisasi. Hal tersebut dilakukan supaya organisasi atau perusahaan dapat mengetahui apakah masalah tersebut perlu dipecahkan melalui program pelatihan atau tidak, berdasarkan Irianto di tahun 2001. Kemudian learning management system definisikan adalah mencakup pengembangan pembelajaran dengan memanfaatkan sumber daya secara inovatif untuk menilai penguasaan pembelajaran dengan memanfaatkan media dan konten pembelajaran pada siswa atau instruktur, menurut Strakos dan kawan-kawan di tahun ini. Kemudian ada juga Business Model Canvas atau BMC, yaitu suatu kerangka kerja
yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual yang berupa kanva lukisan agar dapat dimengerti dan mudah dipahami oleh penggunanya. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal, menurut Osterwalder dan kawan-kawan. Kemudian design thinking. Design thinking sendiri adalah merupakan metode komprehensif pemecahan masalah secara kreatif yang melibatkan pengguna ke dalam proses berpikir dan menjadikan perspektif pengguna sebagai pertimbangan utama dari pemecahan masalah. Menurut Brown di tahun 2008. Itu ada 5 tahapan. Yang pertama empathize, yang kedua define, yang ketiga ideate, yang keempat prototype, dan yang kelima test, di mana dari kelima tahapan tersebut bisa dilakukan iterasi ke masing-masing tahapan sesuai kebutuhan. Kemudian ada value proposition canvas atau VPC, yaitu tampilan mendetail tentang hubungan antara dua bagian bisnis model canvas yang lebih luas, yaitu segmen pelanggan atau customer profile dan segmen proposisi nilai atau value proposition menurut Osterwalder dan kawan-kawan di tahun 2000. Baik, untuk berikutnya metode penelitian akan dilanjutkan oleh. Baik, di metode selanjutnya masuk ke metodologi penelitian. Nah, dalam penelitian ini ada pun di sini terdapat diagram alur penelitian. Yang pertama adanya studi literatur. Yang langkah pertama di situ ada studi literatur baik dari jurnal, artikel, dan juga kami menganalisa kondisi ini dengan BMC atau Business Model Canvas. Dan selanjutnya ini ada kotak ya. Nah, di sini adanya peran dari design thinking tersebut yang dimana sebelumnya di kajian pustaka telah dibahas yang ada 5 tahapan itu, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Dan di sini juga dimasukkan expert valuations yang dimana adanya pengujian terhadap expert atau subject matter expert, yaitu dari ahli materi itu sendiri. Nah, selanjutnya masuk ke analisis result dan juga summary result. Nah, di dalam metode penelitian ini menggunakan metode design thinking. Yang pertama itu yang dimana prosesnya pun bisa iterasi dan juga bisa berulang dan juga tidak linear dalam proses design thinking. Namun dalam penelitian ini yang pertama didahului oleh studi literatur, kemudian dengan empathize melakukan dengan wawancara kepada stakeholder yang berkepentingan, dan juga dan juga sebelumnya juga dilakukan analisis BMC, Business Model Canvas, dan selanjutnya masuk ke proses define yang dimana ada pun tahapan di situ ada point of view, kemudian juga mengkategorikan masalah, dan juga dari proses empathize kita dapat menganalisis stakeholder dan juga mendefinisikan sebuah masalah yang dari stakeholder tersebut. Masuk ke ideasi yang dimana kita mendapatkan sebuah ide dari design thinking, melakukan eksplorasi ide. Yang pertama kita bisa merumuskan pertanyaan how might we atau HMW untuk mendeskripsikan dan memicu lebih banyak ide-ide yang kreatif dan juga brainstorming. Dan selanjutnya ada prototyping yang dimana bisa dilakukan oleh mock-up ataupun storyboard berupa konten media ataupun konten-konten pembelajaran pelatihan pegawai di organisasi yang telah dimuat tadi. Dan selanjutnya masuk ke tadi expert valuation. Nah, ketika sudah terjadi prototype, masuk ke expert valuations yang dimana dievaluasi oleh ahli materi, dan selanjutnya kita melakukan testing ataupun pengujian terhadap ide-ide pembelajaran yang sudah ada, baik itu berupa tadi ya prototype, konten, dan juga hasil lainnya, yang dimana testing itu dilakukan bersama stakeholder-stakeholder yang memang berkaitan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.